Bangun tidur tadi, aku buka WhatsApp, suamiku bilang, "Wo, anak Elanang, aduh bermasalah di kantor polisi." Aduh, aku mak teratap, aduh salah opo anak ini. Nah, tapi sekarang aku lega, he did what he did. Jadi begini ceritanya. Suatu saat Bagah itu ngobrol sama temennya, si X ya. Dan dia bilang, aduh aku kena kasus kelitih di Jogja. Kelitih adalah satu kegiatan kriminal baru di Jogja, nggak baru sih sebenarnya, di mana anak muda dengan pengecutnya bawa senjata tajam, mereka nyabet siapa aja yang ingin mereka sabet tengah malam tanpa kesalahan dan menyebabkan korban jiwa. Itu meresahkan banyak masyarakat di Jogja. Sehingga salah satu hal yang dilakukan oleh suamiku adalah dia menggerakkan ronda di lingkungannya supaya lebih aman, supaya orang tidak sembarangan datang. Sebenarnya berangkat dari kasus kriminal itu. Nah, aku punya anak umur 30 tahun yang sedang berpikir apa sih yang mesti gue lakukan untuk bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat sekitar. Kita pikirkan kita kan nah itu ya, pentingnya sampling, pentingnya percontohan. Jadi bapaknya menggerakkan roda dan anaknya gelisah sendiri tapi nggak pernah ngomong sama kita apa yang dia ingin lakukan. So ketika mendengar temannya menjadi korban kelitih, yang dia lakukan gini, yuk kita bikin lomba lari aja yuk. Lomba lari itu kan nggak pakai modal dan kita lakukan tengah malam, di mana kegiatan kelitih berlaku. Untuk apa? Kita mau mengajak anak-anak, teman-teman muda ini, daripada kamu kelitih, daripada kamu membunuh orang, daripada kamu melakukan kriminal, yuk kita lomba lari aja. Hadiahnya enggak hadiahnya tuh apa sih, cuman kaos apalah seadanya yang mereka gotong royong. Dan itu hanya dilakukan, dipromosikan di sosial media selama 2 hari 2 malam saja. Yang mendaftar ada 16 orang, ada dari Klaten, dari sekitaran Jogja. So mereka mengatakan akan berkumpul di Hoka-Hoka Bento Jalan Kaliurang, karena kami tinggal di Jalan Kaliurang. Yang menjadi masalah adalah tanpa diduga, the power of social media, ada sekitar 1.000 anak yang berkumpul di situ. Dan ini kan lagi PSBB. Sehingga polisi kan terpaksa dengan satu truk polisi mereka datang dan membubarkan anak-anak. Dan polisi heran, kalian kok saya bubarin kok kalian gak lari? Lah anak-anak ini bilang, lah kenapa mesti lari om, kita kan cuma nonton orang lari. Aduh aku mau nangis aku denger ini. Karena terus anakku dibawa ke kantor, ditanya siapa ini pemerakarsanya, saya om. Bagah mengaku demikian. Dia datang ke kantor polisi dan digeledah tasnya. Dilihat ada narkoba, nggak ada, minuman nggak ada. Memang tujuannya memang hanya untuk lomba lari aja. Dan larinya tuh juga bener-bener anak-anak di kampung lah ya, lari tanpa sepatu ya, cuma lomba lari sprint 100 meter. Masalahnya nih judulnya salah, judulnya lari liar. Nah itu tuh aku juga ngasih nasihat Bagah tuh, salah ngasih nama. Nah akhirnya beruntung karena polisi itu cukup bijaksana, dia mengatakan pada anak saya, ya udah, kamu nanti bikin proposal yang baik, kita dampingi, tapi jangan begini karena ini adalah musim PSBB. Saya itu ngobrol sama suami saya dan berpikir ini salahnya kita jadi orang tua. Kita itu mesti lebih mendengarkan kebutuhan anak sekarang. Aku ngerti anakku lanang dan anak wedok ini beda banget gayanya. Kalau anakku lanang ini, selama dia energinya habis, dia tuh jadi anak genah. Memang gak boleh kebanyakan energi. Jadi kalau pulang kerja masih naik sepeda lah, masih apalah. Kalau dia begitu gak kerja, ada aja yang bikin gue gregetan. Tapi kalau energinya habis, beres malahan. Dan aku rasa dia bukan satu-satunya anak seperti itu. Anak sekarang vitaminnya gede ya, banyak ya, sehingga banyak anak yang kelebihan energi. Saya tidak permisif terhadap kegiatan kelitih, dan menurut aku kalau sudah orang berani mengambil sikap seperti itu, nggak ada maaf kalau aku ya, karena dia mencelakakan nasib orang lain. Tapi tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan saya merenungi ini sebagai kita mungkin orang tua ketika kita punya anak di rumah yang tidak berhasil dalam pendidikan misalnya, sehingga dia tidak dapat pekerjaan atau mengalami masalah dengan mencari nafkah. Lalu kita sebagai orang tua, alih-alih membesarkan hati anak, kita malah sibuk maki-maki anak. Mungkin itu juga yang kenapa anak menjadi nyari sasaran di luar, karena dia merasa disakiti oleh orang yang harusnya mencintai mereka, yang mereka cintai juga malah
Akhirnya mereka merasa tidak dapat, lalu mereka menyakiti orang lain lagi. Itu tidak benar, tapi itu fakta terjadi di dunia. Juga saya tidak setuju juga dengan orang tua yang sibuk memanjakan anak, memberi semua fasilitas sehingga anak menjadi menjadi tidak mampu melakukan semua secara mandiri. Itu juga salah. So artinya menjadi orang tua adalah pembelajaran seumur hidup, dan nggak ada patokan yang paling benar karena kita belajar dari zaman ke zaman. Tapi saya tidak bermaksud memberi solusi apapun dalam video ini, cuma mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang terjadi dan menggelitik dan membuat hati saya cukup muram. Saya jadi merasa, aduh iya ya, kita ini jadi orang tua nih kurang pintar mencari sesuatu yang membuat anak tuh terstimulasi dengan benar. Ayo kita pikirin bareng-bareng. Kita pikirin bareng-bareng gimana anak-anak ini mengeluarkan energinya dengan baik. Apakah mungkin juga aku nggak ngerti, setiap keluarga punya caranya masing-masing. Kalau dulu saya sama waktu aku lagi bisnis kue, anakku kalau mereka ikut kerja, mereka ikut berbayar gitu ya, jadi gak cuman bantuin saya, tapi mereka juga mencari uang dengan cara gitu, ikut mixer, ikut ngocok kue, dia dapat duit berapa gitu, supaya dia tahu nikmatnya mencari uang dengan segala suka dukanya. Tapi I thank my son for this, I thank all his friends for this, untuk mengingatkan kita, ya kita orang tua mesti berpikir lebih cerdik masalah ini. I will show you the video of the running ya. Itu aduh ya ampun, cuman lari-lari gitu doang. Mereka cuman butuh kita cintai dengan cara yang benar.